Wow. Sekarang kita mau unboxing oven listrik Signora Galaxy karena terlalu besar, jadi kita bukanya di luar aja. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini, karena kalian banyak yang minta, Chef tolong dong review oven listrik Signora Galaxy. Jadi kebetulan dari Signoranya juga memberikan saya oven ini, dikasih kepercayaan untuk mereview oven listrik Signora Galaxy. Ini yang terbaru ya. Jadi kalau yang terbaru itu katanya api atas bawahnya itu pisah. Dia api atas bawahnya pisah ya. Nanti aku akan jelasin. Ini aku coba di video ini, mungkin aku akan tes dulu apinya. Ini top atas, ini bawah. Ini kayaknya kipas ini mati. Jadi kalau yang ini tandanya kayak untuk bakar atau roaster ayam. Ini roaster ayam pakai kipas, ini mati. Nah, karena banyak yang nanya yang kipas itu gunanya apa. Jadi kalau kipas ini biasa gunanya itu untuk kue kering, puff pastry. Jadi yang benar-benar butuh suhu yang panas, sus. Nah, kalau untuk cake jangan pakai ya. Nah, ini untuk timernya. Ini super besar ya, 75 liter kayaknya nih. Nah, ini banyak yang dikeluhkan kemarin. Nggak cuma di oven listrik Signora juga, di oven listrik yang lain itu elemennya ini nih yang sering rusak. Elemen tuh yang ini, sama di atasnya juga ada. Ya, jadi elemennya. Jadi kalau di oven Signora ini tuh dapet tray yang jaring-jaring satu, yang hitam yang biasa tuh satu, sama paling yang ini buat roaster ayamnya satu, sama yang untuk ayamnya buat ngambil itu satu. Tapi itu saya nggak bakal nge-review yang ayam ya, karena kan saya khusus kue aja. Jadi ini kayak buat bakar ayamnya nih. Terima kasih buat Bu Mona yang udah mempercayakan saya untuk mereview ini. Pas saya update di YouTube nge-review oven Signora, langsung banyak banget sambutannya. Di Instagram juga banyak banget. Kayaknya banyak yang menanti-nantikan ya saya mereview oven ini. Nah, nih biasa kalau misalnya di ini elemen ini saya jelasin aja. Biasa tuh kalau misalnya elemennya ini rusak, biasa tuh panasnya nggak stabil. Jadi kita bakar hari ini bagus, besok enggak. Terus bakarnya kadang-kadang suka di sininya matang, yang di sini kurang matang, yang kadang-kadang di tengah terlalu matang. Itu bisa jadi. Jadi banyak. Di sini yang ini kipasnya di sini. Nah, jadi banyak masalah yang di oven listrik Signora ini, masalah di suhunya ya. Yang awal-awal itu kurang stabil katanya. Setelah saya teliti-teliti juga ada beberapa yang bagus juga. Ada beberapa juga yang kurang bagus juga. Jadi itu masalahnya di api. Jadi kalau misalnya masalah di api ini, saya banyak dapet kayak apa ya, curhatan gitu. Itu mereka komplainnya tuh di apinya yang terlalu panas. Nah, jadi mungkin untuk nextnya saya akan coba tes suhu oven ini tuh di api bawah dulu ya, di api bawah dulu. Jadi nanti api bawahnya coba saya tes dulu, lalu nanti saya coba tes api atas, apakah dia terlalu panas atau enggak untuk oven yang ini, atau stabil atau enggak. Nanti coba saya akan tes. Jadi kalau di video ini saya hanya untuk ngetes suhu aja. Jadi nanti coba bisa kalian lihat stabil atau enggak, bagus atau enggak. Nanti untuk yang keduanya saya baru akan tes memakai cake asli. Jadi nanti sekalian saya bikin. Saya sih coba mau pakai api bawah dulu ya, karena ini kan ovennya terlalu panas.
karena yang kemarin-kemarin. Jadi nanti coba saya akan berikan api bawah dulu. Jadi nanti 5 menit kemudian baru saya nyalain api atasnya dan api bawahnya nanti saya matikan. Dan kalau untuk panggang biasa di rak yang paling bawah sini nih. Tuh, untuk pemanggangan di rak paling bawah. Dan banyak juga Signora ini menjadi idola ya. Oven Signora Galaxy ini banyak menjadi idola karena besar dan muat banyak. Jadi untuk perbandingannya aja coba kita masukin ya loyangnya. Ini loyang yang 30 masuk. Bentar. Kalau saya sih sukanya dibalik seperti ini nih. Saya sukanya dibalik seperti ini. Jadi kita tes. Satu, dua. Jadi kalau misalnya kalian buat kue ya 2 seperti ini ukuran 22 kali 22 tinggi 4. Jadi kalau misalnya kalian mau buat lapis Surabaya kayak gini nanti. Tuh. Maksimal 2. Cukup besar lah kalau untuk segini sih ukuran Signora. Harganya yang baru ini kayaknya 4.100.000 kalau nggak salah. Saya mau tes suhunya, saya memakai suhu api bawah aja. Yuk kita langsung tes suhunya. Ya baiklah, sekarang kita akan coba tes suhunya. Jadi di sini ada 2 ya, 2 pengaturan atas dan bawah. Jadi kalau misalnya api bawah aja itu 900 watt. Kalau api atas aja juga 900 watt. Jika kalian nyalain dua-duanya itu 1800 watt. Lumayan cukup besar ya. Kita nyalakan. Ini nyalainnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian nggak pakai kipas ini jangan dinyalain. Ya, jadi langsung aja kita tes suhunya. Jadi kita langsung nyalakan. Kita buka. Kita taruh di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau bake atau mau panggang, itu taruh termometernya di sini. Sejajar dengan loyang. Jadi jangan taruh di atas, jangan digantung, jangan di bawah. Harus sejajar. Karena kenapa? Karena kan kalian mau manggang cake-nya tuh di sini. Suhunya berarti harus di sini dong. Jangan kalian tempel di atas karena semakin. Nah, ini jadi saya langsung tes apinya. Dia udah dinyalain. Saya coba tes 150 derajat aja dulu. Jadi kalau misalnya di sini api bawahnya itu 900 watt, di sini juga 900 watt. Jadi kalau misalnya kalian nyala sendiri-sendiri itu 900. Kalau kalian nyalain keduanya itu 1800 watt. Lumayan besar ya wattnya ya. Kalau misalnya rumahnya wattnya kecil-kecil kayaknya susah. Minimal itu kayaknya wattnya kalau di rumah kalian 2300 ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau pakai termometer ini itu harus sejajar dengan loyang yang kalian mau bake atau kalian panggang. Jadi jangan kalian taruh di sini, taruh di atas. Kadang-kadang juga kalian taruhnya rada-rada di sini, digantung, itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya kalian mau panggangnya di sini, ya harus di sini. Nggak boleh ditaruh di mana-mana.
Ini lagi saya tes. Zoom. Ini tombol-tombolnya ya. Ini untuk kipas, jadi nggak saya nyalain. Ini saya set 150 derajat, ternyata suhu dalamnya itu 90 derajat. Jadi saya langsung taruh lagi, saya pengen cek benar-benar 90 derajat atau enggak. Jadi di sini saya biasa kalau misalnya mau tes suhu, saya seperti ini untuk mendapatkan nanti hasil pemanggangan atau suhu yang sempurna untuk cake. Jadi kalau misalnya untuk suhu gini nggak bisa sekali dua kali ya, harus berkali-kali. Untuk gagalnya juga lumayan banyak juga sih. Tapi semoga bisa mendapatkan hasil yang pas untuk kalian semua yang memakai oven Signora Galaxy. Jadi di sini saya belum pakai api atasnya. Tuh. Api atasnya masih off. Di sini pakai 150. Tapi di suhunya di sini 90. Jadi saya ambil satu lagi supaya pengen tahu ini bener-bener 90 atau enggak. Nanti setelah itu saya bisa tes api atasnya 150 lagi. Jadi saya bener-bener kalau naikin dua-duanya, pakai dua-duanya seberapa. Ini udah mulai naik ya. Jadi di video ini saya cuman pengen tes suhu aja supaya pengen tahu untuk nanti besoknya di video selanjutnya untuk tes kuenya itu dapatnya di suhu berapa. Kayaknya sih kalau misalnya suhu bawahnya ini nggak bisa 150, harus di atas 130-140. Ini saya naikin di 180. Oh ya, ini sini nanti untuk settingannya di sini untuk cake aja ya. Kalau untuk roti beda lagi. Atau enggak kalau misalnya kalian udah nonton video yang saya buat, nanti bisa kalian menyesuaikan. Karena banyak banget yang senang ketika saya mau mereview oven Signora Galaxy ini. Kebetulan juga Bu Mona kasih unit oven ini. Lumayan kan, jadi ada konten dan ada ilmu buat kalian. Karena banyak banget yang stres menghadapi settingan suhu oven ini. Jadi kalau misalnya kita bisa pakai api bawah aja, itu kan juga bagus untuk kalian karena untuk menghemat watt listriknya, pengeluaran untuk kos kalian bikin cake-nya juga pasti akan berkurang. Nih biasa elemen ini nih yang sering error nih. Ini udah mulai naik. Kalau misalnya untuk tes oven baru kayak gini sebenarnya lumayan susah juga ya. Kita nggak bisa langsung dapetin yang pas. Kayak oven saya yang kalau misalnya kalian lihat yang jadul itu juga lumayan lama untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Jadi kalau misalnya yang kursus di sini tuh, chef kok hasil kuenya sempurna lebih bagus daripada oven saya kayak gini. Sebenarnya semua oven sih sama aja. Cuman kalau kayak oven listrik kayak gini kan voltasenya tuh suka naik turun gitu loh. Jadi kita susah menentukannya ya. Jadi biasa saya suruh pakai ini kalau untuk oven listrik. Karena kan kita tergantung voltasenya. Kalau oven jadul kayak saya kan pakai gas, jadi tinggal tergantung putarannya aja. Kalau putarannya udah set segitu ya udah aman. Nah, ini udah mulai naik lagi. Dan kalau misalnya kalian ovennya ini pintunya dibuka, jangan kaget, chef kok turun sih?
suhunya segini gini gini. Itu nggak apa-apa, karena kan wajar kalau misalnya dibuka gini kan pasti turun. Dan ada kue atau adonan yang masuk, pasti nanti kan panasnya akan meresap di kuenya itu sendiri atau di adonannya itu sendiri. Jadi jangan panik, nanti juga akan naik lagi. Nah, ini udah mulai naik. Saya set di 180 derajat. Kalian bisa lihat 180 ya tuh. Ini udah mulai mengejar, sudah 80 derajat. Ini naik 95 derajat yang ini. Coba saya setel 200. Jadi kalau misalnya mau tahu suhu kayak gini tuh ya memang harus pelan-pelan sih. Jadi kalian ngikutin saya lah, ngetes suhu oven. Jadi jangan bosan ya. Ya gini lah kalau kerjanya reviewer, tester, pasti susah karena lama dan nggak mungkin sekali dua kali kita gagal, bisa berkali-kali, bisa berpuluh-puluh kali. Jadi saya akan videokan ya, mau itu gagal mau berhasil, jadi nanti kalian bisa belajar gitu. Saya senangnya kayak gitu. Jadi kalian tahu, oh nih dengan suhu ini gagal, oh dengan suhu yang kemarin tuh gagal si chef nih. Jadi nanti sampai menemukan yang pas, kalian kan jadi senang, oh ternyata suhunya segini. Jadi tonton terus video saya, jangan bosan-bosan. Dan juga jangan pernah kalian skip ya videonya. Siapa tahu nanti ada ilmu yang bermanfaat. Ya, ini sudah sama ya suhunya ya. Berarti suhu ovennya ini atau termometer ini berjalan dengan sempurna. Karena kenapa? Karena pas suhunya. Ya. Jadi kalau cuma beda-beda cuma segaris kurang dikit tuh nggak apa-apa ya, wajar ya. Tapi kalau misalnya bedanya sampai 20 derajat, 30 derajat, nah itu berarti termometernya error. Saya juga pengen tes lagi nanti ya di tes selanjutnya. Jadi di sini saya pengen tes suhunya aja biar nggak lama. Saya tuh nanti pengen tes karena kan banyak yang bilang nih suhunya nih nggak stabil antara kiri kanan tengah gitu, depan belakang gitu. Jadi nanti saya pengen tes karena kan di sini sejajar ya. Nanti saya pengen tes, saya keluarin termometer, nanti saya pengen tes sejajar semua kayak gitu. Suhu di sini berapa, suhu yang di sini berapa, suhu di tengah berapa, nanti untuk tes selanjutnya. Jadi nanti kalian bisa ikutin aja. Jadi kalau untuk sekarang ini suhu di sini udah stabil di 200 derajat. Saya tes di sini 200 derajat, api bawah saja itu pas di 110 derajat. Di 110 derajat. Mungkin saya nanti akan pakai api bawah di 200 derajat ya untuk nanti saya tes. Tapi nanti setelah tes ini selesai saya udah tahu yang oven saya mau 200 derajat sampai 210 derajat. Berarti nanti untuk api atasnya setelah, biasa kan saya kalau pakai api bawah itu untuk 5 menit terakhir saya kasih api atas. Nah, nanti api atasnya tetap 200 derajat. Ini hanya untuk tes aja ya, tolong jangan dipakai ya. Nanti kalau kalian mau pakai setannya itu untuk pas pada saat saya mau bake. Jadi kalau misalnya ini jangan kalian pakai, karena ini baru tes saja. Dan ini juga masih naik lagi. Ini 120. Ini masih naik 115. Jadi saya pengen tahu 200 derajat ini dapatnya berapa. Kalau nggak salah sih kayaknya tebakan saya di 130-140 itu suhu yang pas kalau untuk api bawah. Untuk oven ini ya. Semoga sih
dengan tes kayak gini ya, meskipun agak lama, bisa membantu kalian untuk memberikan pengetahuan lagi kalau misalnya kalian mau ngetes lagi suhunya. Jadi saya sengaja bikin video ini lama-lama seperti ini ya, supaya nanti kalian tahu. Jadi proses tesnya tuh seperti ini loh. Jadi nggak usah nanya ke saya, chef ini. Nah, nanti bisa kalian tes sendiri gitu loh. Jadi di sini saya sengaja memberikan ibaratnya rahasia dapur saya untuk mengetes seperti ini. Jadi nanti bisa kalian pakai di oven kalian. Jadi kalau misalnya untuk tes gini, apalagi kayak misalnya untuk tes kestabilan suhunya tuh, kadang-kadang saya bisa pakai 4 atau 8 termometer seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian ada bagian yang kurang, kalian bisa putar-putar aja sih sebenarnya. Masih ada batas toleransinya lah kalau misalnya kalian putar sedikit. Tapi kalau misalnya udah diputar-putar masih gosong, kalian bisa komplain elemennya ini rusak. Tapi kalau misalnya cuma diputar dikit aja, ya masih normal lah. Tapi kalau misalnya gosongnya tuh parah, nah itu kalian bisa cek nih ini elemennya. Atau panasnya nggak naik-naik, nah ini juga bisa. Ini udah 125 mau ke 130. Pantau terus ya. Kalau misalnya kalian yang nggak ada kerjaan ya, bolehlah nonton dengerin curhatan saya ini yang ini mengenai oven. Dan kalau misalnya kalian ini ovennya miring kayak gini, kue kalian miring, itu ada di video saya yang sebelumnya. Itu untuk kalian beli namanya water pass. Water pass itu gunanya untuk mengukur kestabilan bidang datar. Jadi kalau misalnya miring, kalian bisa ganjel-ganjel. Nanti saya akan ajarin lagi. Ya, ini udah mau ke 130 ya. Sama, dua jalannya sama. Berarti ini termometernya berfungsi dengan baik. Nanti saya coba tes nanti untuk yang selanjutnya ya. Saya tes mau project selanjutnya, saya mau taruh 8. 1 di depan 4, di belakang 4. Jadi pengen tahu ini ovennya udah stabil atau belum suhunya. Kan ini terbaru dan ini juga apinya pisah, seharusnya sih lebih stabil. Tapi kalau cuman kayak beda-beda semenit 2 menit itu wajar ya, karena setiap oven kan nggak mungkin semuanya rata. Tapi kalau cuman 1-2 menit bedanya standar sih menurut saya sih. Dengan ukuran yang besar seperti ini, Signora Galaxy hebat lah. Banyak difavoritkan oleh ibu-ibu. Dan banyak dikeluhkan karena wattnya terlalu besar. Jadi mungkin dengan settingan ini bisa mengurangi biaya listrik kalian ya. Nah ini sih kayaknya udah mentok di 130 sih. Semoga ya, kayaknya udah nggak mau naik-naik lagi nih. Agak lama. Nanti saya coba set di 200 derajat. Di sini sih mentoknya 250 derajat ya. Mungkin kalau misalnya udah ada cake-nya di dalam, saya bisa 210 derajat. Baik, untuk tes suhunya udah sampai sini aja ya, karena saya udah tahu di suhu oven ini tuh berapa pasnya, dan di sini juga stabil ya. Dua termometer ini juga menunjukkan hasil yang sama. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.